Coba antum renungkan ini saja. Tidak, antum renungkan ini saja. Berat ya. Saya juga termasuk. Ini bukti bahwasanya beliau adalah apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu renungkan tentang bagaimana adab Nabi SAW. Selalu saya sampaikan kisah ini. Tapi ini sebagai barometer bagaimana luar biasanya Nabi SAW. Disifatkan tentang Nabi SAW. Karena Nabi SAW lam ya'ib ta'aman qad. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qad. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Sama sekali enggak pernah mencela. Ini syahahu akalahu. Ya. Wa in kariyahu tarakahu. Kalau Nabi suka Nabi makan, kalau enggak suka Nabi tidak pernah komentar. Kata para syurahul hadis, para ulama yang mensyarah hadis ini, Nabi tidak pernah mengatakan terlalu asin, terlalu manis, enggak pernah. Nabi enggak pernah komentar, enggak suka Nabi taruh. Tidak pernah mencela makanan, tidak pernah komentar terhadap makanan. Sampai Nabi SAW waktu disuruh komentar, Nabi pun komentarnya yang benar. Waktu Nabi SAW makan dhab sama Khalid ibn Walid, dihidangkan dhab, sudah dipotong, sudah dimasak. Nabi tidak tahu itu daging dhab. Ya. Kemudian waktu makan ada yang kasih tahu istrinya, ya Rasulullah itu daging dhab. Maka Nabi tidak makan. Nabi duduk saja menemani Khalid bin Walid, tidak makan, tidak komentar. Dia tidak bilang, waduh saya ini Nabi kok dikasih daging kadal ya. Enggak ada ayam kayak kambing, kayak sapi, kayak masa kadal dikasih sama saya. Apa enggak tahu saya enggak suka makan kayak begini. Nabi diam aja subhanallah ya. Diam aja. Sementara Khalid bin Walid makan dengan lahapnya. Nabi diam aja. Khalid bin Walid heran lihat Nabi kok enggak makan. Khalid berkata, "Ya Rasulullah, aharamunhu?" Ini haram kah ya Rasulullah, Anda kok tidak makan? Nah, Khalid bin Walid sudah makan. Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar. Kenapa Anda tidak makan? Coba. Nabi memilih komentar yang sangat indah yang tidak mencela makanan. Kata Nabi SAW, "Lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Ini makanan tidak ada di negeriku, makanya aku tidak biasa makan seperti ini. Bayangkan. Dia tidak bilang ini kadal, ini apa. Saya ini Nabi loh, masa dikasih kadal. Subhanallah, Nabi mengatakan tidak komentar. Lam yakun bi ardi qaumi. Ini tidak ada di kampungku. Seorang kalau dikasih tempe dia enggak suka, ini tidak ada di kampungku. Memang kampungmu di mana? Hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Coba antum renungkan ini saja, tidak pernah mencela makanan. Kalau kita tidak mencela makanan seminggu mungkin kita masih kuat. Tapi kalau sebulan enggak pernah mencela makanan sama sekali, setahun enggak pernah mencela makanan sama sekali, seumur hidup enggak pernah mencela makanan, siapa yang kuat? Antum enggak pernah mencela makanan? Enggak pernah komentari makanan? Ya. Kalau masuk restoran sudah beli kemudian enggak enak, sudah jangan tanya. Udah lama lagi, mahal lagi. Wow, jangankan yang beli, yang gratisan pun dikomentari. Dikasih gratis, aduh kurang enak, tapi habis. Jadi ikhwan ya, antum renungkan ini saja, berat ya. Saya juga termasuk komentator makanan. Susah kita enggak komentar ya. Saya di antara orang yang saya tidak pernah lihat dia komentar makanan, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Selama perjalanan makan dengan berbagai macam model, mau kangkung, mau apa kek, dia enggak pernah komentar enggak enak, enggak pernah. Kalau saya enggak kuat begitu. Jadi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saja kita renungkan, ini mukjizat. Enggak mungkin ada orang bisa seperti ini, tidak komentar makanan. Kita kok istri kita masak kita komentari ya. Kemana-mana kita komentar. Siapa yang bisa begini tidak komentar sama sekali? Tidak mungkin kecuali dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anas bin Malik berkata, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinina wa 10 sinin." Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun. Nabi tidak pernah berkata, "Halla fa'alta hadza? Halla tarakta hadza?" Nabi tidak pernah berkata kepada Anas, "Wahai Anas, kenapa kau tidak begini? Kenapa kau kerjakan begini?" Tidak pernah Nabi berkata demikian. Berarti apa? Kalau Anas salah,
Namanya pembantu pasti salah. Nabi memperbaikinya dengan cara yang lain, tidak harus dengan mencela. Siapa ada majikan 9 tahun, 10 tahun tidak pernah mencela pembantunya, pegawainya? Siapa majikan tersebut? Ini mukjizat ya. Dari sejak pertama kali Anas kenal Nabi sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tidak pernah protes kepada Anas bin Malik. Tidak pernah protes terhadap pegawainya, tidak pernah protes terhadap pembantunya. Ini akhlak ajaib ya ikhwan. Tidak mungkin keluar kecuali dari seorang yang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kesempurnaan dalam akhlak. Bagaimana kisah Anas bin Malik bercerita tentang Nabi satu hari berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menahan Nabi SAW, menarik Nabi lagi berjalan, ditarik selendang Nabi sehingga terlihat bekas di leher Nabi SAW karena tarikannya keras. Lagi jalan, ditarik, berhenti tiba-tiba. Setelah itu apa dia berkata? Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada padamu kepadaku. Bayangkan ini kasar. Panggil nama lagi, ya Muhammad. Kalau ada orang, Firanda, wah. Enggak sopan nih kalau bahasa kita. Panggil sebut nama langsung, ya Muhammad. Tarik berhenti. Itu harta yang ada padamu, berikan padaku. Itu harta milik Allah, cuma dititipkan sama kamu. Coba antum ketemu orang kaya, antum tegur dia, sebut namanya misalnya siapa? Pak Ijo, ente kaya semua ini, itu titipan Allah semuanya sama kamu. Terus emang kenapa? Kasihkan ke saya. Ya memang titipan Allah, tapi saya cari setengah mati. Jadi, tapi Nabi SAW, faltafata ilaihi, fadhahika Nabi SAW. Nabi tidak marah, Nabi langsung lihat dia, Nabi langsung tersenyum. Kata Nabi SAW, berikanlah kepada dia. Subhanallah. Siapa yang bisa seperti ini? Langsung bisa memaafkan. Tidak mungkin kita bisa langsung memaafkan. Antum naik mobil, kemudian ada yang senggol mobil antum peot, antum bisa langsung, tidak apa-apa. Bisa? Tidak bisa. Kecuali saya. Saya sering cerita, saya naik mobil, tahu-tahu ada mobil besar, saya naik mobil Cressida tahun 89, sedan kecil, ditabrak sama mobil besar kayak mobil GMC. Tabrak peot mobil saya. Saya buka kaca mau saya omelin orang tersebut, ternyata dosen saya. Saya bilang, "Oh, Syekh, enggak apa-apa. Saya pemaaf." Jadi, ya akhi subhanallah, kita kalau mempelajari sirah Nabi, bukan Nabi bisa seperti itu, luar biasa. Ini bukti bahwasanya beliau adalah apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sirahnya lengkap, kemudian otentiknya, validnya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian seluruh aspek kehidupan Nabi adalah teladan. Ya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi ada uswah hasanah, teladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang berharap Allah dan hari akhirat, pelajari itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah bagaimana sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.